Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahirafsari. Saya adalah siswi dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar desa dan kota. Yang kedua adalah gejala yang ditimbulkan akibat interaksi antar desa dan kota. Yang terakhir adalah dampak yang terjadi akibat interaksi antar desa dan kota. Yang pertama saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar desa dan kota. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Contohnya, ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam, sedangkan wilayah B kekurangan potensi sumber daya alam. Sehingga wilayah A dan B akan bekerja sama untuk saling melengkapi. Yang kedua adalah adanya kesempatan untuk berinventaris. Kesempatan untuk berinventaris adalah kesempatan memutuskan suatu interaksi antar wilayah satu dan wilayah yang lain menjadi semakin lemah. Contoh, wilayah A dan wilayah B memiliki hubungan atau interaksi yang kuat. Setelah adanya wilayah C, wilayah B cenderung lebih bekerja sama atau berinteraksi dengan wilayah C, sehingga interaksi antara wilayah A dan wilayah B semakin melemah. Faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga adalah adanya kemudahan transfer dalam ruang. Contohnya, wilayah A dan wilayah B saling berinteraksi, tetapi jarak dari wilayah A dan wilayah B itu agak kurang atau transportasinya itu jauh atau yang dibutuhkan itu bahkan sangat lemah. Jadi, akan mengakibatkan interaksi antara wilayah A dan wilayah B itu semakin kurang atau melemah. Poin kedua yang akan saya jelaskan adalah gejala-gejala yang terjadi akibat interaksi antar desa dan kota. Ada 4 gejala. Yang pertama adalah terjadi proses modernisasi pertanian di daerah pedesaan dalam bentuk kemajuan teknologi pertanian. Yang kedua, terjadinya gejala urbanisme atau gaya hidup kekotaan di daerah pedesaan. Yang ketiga, terjadinya proses urbanisasi. Dan yang keempat adalah meningkatnya jumlah pengangguran di daerah kota karena daya tampung lapangan pekerjaan di daerah kota sangat terbatas. Dan yang terakhir atau poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah dampak yang ditimbulkan akibat interaksi antar desa dan kota. Jadi, interaksi atau dampak yang ditimbulkan dari interaksi antar desa dan kota ini itu ada 2 dampak. Yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatif. Nah, masing-masing dampak ini dibagi lagi menjadi 2. Dampak positif itu adalah dampak positif interaksi antar desa dan kota bagi kota. Dan yang kedua adalah dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Jadi di sini setiap dampak maupun positif atau negatif akan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak positif. Yang A, dampak positif interaksi desa dan kota untuk desa. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan penduduk meningkat karena masuknya pengetahuan dari orang-orang kota. Yang kedua, masuknya lembaga pendidikan di pedesaan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk desa. Selanjutnya adalah dampak positif interaksi antar desa dan kota untuk kota. Yang pertama adalah tersedianya tenaga kerja dari desa. Yang kedua, adanya tempat pemasaran hasil teknologi dari kota ke desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif. Sama halnya dengan dampak positif, dampak negatif juga dibagi menjadi 2, yaitu dampak negatif bagi desa dan dampak negatif bagi kota. Yang A adalah dampak negatif bagi desa. Dampak negatifnya yaitu lunturnya kehidupan asli di desa karena pengaruh kehidupan masyarakat kota. Yang kedua, semakin berkurangnya penduduk produktif di desa karena lebih senang mencari pekerjaan di kota. Selanjutnya adalah dampak negatif interaksi antar desa dan kota bagi kota sendiri. Yang pertama adalah meningkatnya tindak kriminalitas atau kejahatan yang banyak sekali di kota. Dan yang terakhir, bertambahnya penduduk kota yang menjadi gelandangan karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap sehingga tinggal di pinggir-pinggir jalan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.